Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan ngaji hikam di channel Barokah Sunni. Saudara-saudara, hal yang paling mulia kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan berhusnudzon kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yakni sesama manusia pada khususnya. Kita tidak boleh meninggalkan husnudzon. Kita harus punya tekad untuk menghilangkan dosa kita, maksiat kita. Kita tidak boleh berputus asa dengan maksiat yang kita lakukan. Walaupun maksiat itu adalah maksiat dengan dosa besar. Bagaimana konsepsi yang ditawarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bagi kita yang pernah berdosa dan pernah melakukan dosa besar? Apa jawabannya? Jawabannya adalah husnudzon kepada Allah. Seperti yang disampaikan beliau, la yu'azzamu dzambu indaka azmatan tasudduka an husnidzanni billah. Jangan sampai kamu merasa besarnya sebuah dosa itu menghalangi engkau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan karena dosa kamu merasa putus asa hingga kamu mengatakan bahwa mungkin Tuhan tidak akan mengampuni dosa saya karena terlalu besar dosa saya. Mungkin Tuhan tidak akan memberikan jalan yang terbaik bagi saya sebagai seorang pendosa dan ahli maksiat. Ucapan-ucapan ini menunjukkan sebuah keputusasaan yang besar dan bahkan akan terjebak pada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini tidak usah dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang pendosa, seorang ahli maksiat. Kenapa? Fa inna man arafa rabbahu, barang siapa yang memahami Tuhannya, istagharra fi jambi karmihi dzambuhu. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menganggap kecilnya dosa itu dibanding dengan ketulusan dan kasih sayang serta kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita harus punya pikiran bahwa Allah punya kasih sayang yang besar dan mampu menutupi dosa-dosa kita, mampu menghancurkan dosa-dosa kita walaupun dosa kita besar. Tapi kita harus punya pikiran bahwa kasih sayang Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita perbuat, sehingga kita punya ghirah untuk bertobat kepada Allah, ghirah untuk istighfar kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Allah berkata di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, saya di samping prasangka hamba saya. Kalau hamba saya itu berprasangka pada buruk pada saya, maka yang terjadi adalah keburukan itu. Dan kalau kalau manusia itu berprasangka baik kepada saya, maka saya akan lakukan kebaikan itu. Artinya, semangat melakukan kebaikan tidak boleh diputuskan dengan putus asa dalam melakukan kebaikan itu sendiri.
keputusasaan harus dihilangkan betul-betul, karena keputusasaan menyebabkan kita bersuudzon kepada Allah. Bahkan kita tidak akan menemukan jalan terakhir untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena jauhnya kita dari Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah dengan berhusnudzon kepada Allah, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.